Devi di sini. Masih ingat atau sudah ada yang lupa namanya? Sudah lama tidak berjumpa. Apa kabarnya? Luar biasa baik tentunya ya. Miss juga luar biasa baik karena kita semua dipeliharakan oleh Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Semua yang sudah mandi, sudah cantik, manis di depan pintunya, kita menyanyi, menaikkan pujian. Lihatlah kawan kan. Yang keras-keras suaranya ya. Sama-sama 1, 2, 3. Bersiap-siap memulai ibadah kita. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan Yesus sudah menjaga dan meliharakan kami di satu minggu yang sudah berlalu. Saat ini Tuhan, kami berterima kasih, kami semua diberikan kesempatan untuk boleh beribadah sekolah minggu meskipun kami tidak dapat bertemu langsung dengan teman-teman kami dan Bapak Ibu guru kami. Kami tetap bersuka cita, kami boleh bernyanyi di rumah, boleh berdoa di rumah, bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kami dan saudara-saudara kami untuk beribadah. Berkati ya Tuhan ibu guru kami yang akan memimpin ibadah kami pada saat ini, baik yang memimpin pujian maupun yang akan membagikan cerita firman sebentar. Ini doa kami ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua, mengasihi anak-anak, mengasihi ibu guru, mengasihi orang tua kita, dan semua orang yang ada di dunia ini. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, kita memberikan pujian, ku kasihi kau dengan kasih. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik yang kita punya, yang asalnya dari Tuhan dalam bentuk persembahan. Semua persembahan yang kita kumpulkan pada saat kita sudah dapat bergereja boleh dibawa ke gereja.
Sambil persembahan kita dijalankan, naikkan pujian, berilah yang baik. Persembahan baik yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau mengucap syukur atas persembahan yang sudah kita berikan. Dan setelah itu kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Miss Vivi. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah diberi kesempatan untuk membawa dan memberikan persembahan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan menolong kami semua untuk dapat menggunakan berkat-berkat Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita-Mu. Tuhan Yesus menolong kami semua, meskipun kami duduk manis di rumah, tetapi kiranya kami tetap dapat duduk dan mendengar dengan baik cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Miss Vivi pagi hari ini. Agar firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Miss Vivi Tuhan yang membagikan cerita firman-Mu, setiap kata-kata yang disampaikan oleh Miss Vivi. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, semua sudah siap dengar cerita, sudah duduk yang manis. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian firman Tuhan ada di hati kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Silakan Miss Vivi cerita untuk kita. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Hari ini Miss Vivi akan melanjutkan cerita dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Miss Ita pada tanggal 17 Mei tahun 2020 yang lalu. Ada yang masih ingat ceritanya? Betul sekali. Cerita tentang Nabi Musa, ya. Nabi Musa diutus oleh Tuhan untuk menghadap Raja Firaun agar membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk pergi beribadah kepada Tuhan Allah. Tetapi bukannya mengizinkan, malah Raja Firaun semakin menyiksa bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menjadi marah kepada Musa, ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah lanjutannya, bagaimana Musa kembali diutus oleh Tuhan untuk menghadap ke Firaun. Bagaimana ceritanya? Kita lihat video berikut ini. Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku?
Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. Sekali lagi kami mohon padamu, Firaun yang mulia, atas nama Tuhan, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan lagi, ku bilang tidak. Dan katakan pada Tuhanmu yang berani-beraninya minta, dia tidak punya kuasa di kerajaanku. Baik, lihatlah. Oh, mungkin aku mesti coba trik kocok kartuku. Keren. Penyihir, Wow, penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Wow, aku belum pernah melihat ular memakan ular lain. Keluar! Bilang pada bangsamu, aku takkan pernah lepaskan mereka. Firaun, Tuhan Allah orang Yahudi mengutusku untuk berkata kepadamu, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku di padang gurun. Ku peringatkan kau, Musa, jangan cobai kesabaranku, atau kau dan cecunguk Yahudimu akan tanggung akibatnya. Maka, biarlah air menjadi darah. Aku akan mandi di istana sore ini. Harus apa lagi? Demikian kata Tuhan, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Jangan mimpi. Maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Kata, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang, Tidak, tidak, tidak! Ra Maha Kuasa, Dewa Matahariku, lindungi kami dari siksaan ala gembala ini. Oke, Ra pasti kapok. mendingan. Oh, halo. Oh, tidak. Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Oke, sudah menyaksikan semua kisahnya? Mantap, ya. Jadi Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dia lebih berkuasa daripada Raja Firaun yang berkuasa di Mesir saat itu. Ya, Tuhan mengutus Musa
Walaupun awalnya Musa menolak dengan alasan tidak pandai berbicara, tapi kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Ya, jadi kehendak Tuhan pasti akan terjadi, dan itu bisa kita lihat bagaimana akhirnya Musa bersedia untuk diutus Tuhan menghadap ke Firaun. Musa didampingi oleh kakaknya. Siapa lagi namanya kakaknya Nabi Musa? Bapak Harun. Ya, betul sekali. Jadi Musa didampingi oleh Bapak Harun menghadap ke Raja Firaun. Waktu menghadap, Musa dan Harun diutus Tuhan harus membawa apanya? Tongkat. Nah, Tuhan menyatakan kepada Firaun, kepada Musa, jangan takut Musa. Nanti saya akan menunjukkan siapa aku yang mengutus engkau di hadapan Firaun. Aku akan menunjukkan kuasaku di hadapan Firaun. Jadi waktu Musa kembali menghadap Firaun, tapi Firaun berkeras hati, Tuhan menyuruh mereka untuk melemparkan tongkatnya. Nah, waktu tongkat Harun dilempar, tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi Firaun bilang, tukang-tukang sihir saya juga semua bisa melakukan. Nah, maka datanglah semua tukang sihirnya, disuruh juga mengubah tongkat menjadi ular, dan mereka juga bisa. Tapi tongkat Harun yang sudah berubah jadi ular itu oleh Tuhan dibuat memakan semua tongkat-tongkat ahli sihir yang lainnya. Ya, jadi di situ menunjukkan bahwa Tuhan lebih berkuasa. Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian karena Firaun masih berkeras hati, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, ya, akhirnya Tuhan mengutus kembali Musa dan Harun untuk menghadap Firaun. Dan apa yang terjadi? Ya, karena Firaun terus berkeras hati, akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada Firaun dan bangsanya, ya. Tuhan memberikan namanya tulah. Jadi hukuman dari Tuhan itu disebut tulah, ya. Nah, tulah yang pertama tadi kita sudah lihat, air berubah menjadi darah. Tulah yang kedua, katak. Jadi banyak katak muncul memenuhi seluruh Mesir. Kemudian yang ketiga, nyamuk. Wah, banyak sekali nyamuk. Kalau nyamuk banyak di rumah kita terganggu enggak? Apalagi ini banyak sekali memenuhi Mesir, ya. Tulah yang keempat, lalat pikat, ya, banyak lalat bermunculan di tanah Mesir. Tulah yang kelima, ya, jadi berkelanjutan setelah selesai tulah yang pertama, kemudian kedua, ketiga dan seterusnya, ya. Ya, jadi berlanjut. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Jadi semua ternak-ternak yang ada di Mesir, ya, kena penyakit. Jadi banyak yang mati. Tulah yang keenam, barah. Jadi orang-orang Mesir termasuk Firaun kena barah, ya. Jadi sekujur tubuhnya seperti terbakar, melepuh, ya. Kemudian tulah yang ketujuh, hujan es. Kalau kita selalu hujan air, ini hujan es, ya. Esnya itu sakit kalau kena air deras saja, hujan deras kita sakit. Ini hujan es, jadi banyak juga korban di daerah Mesir. Tulah yang kedelapan, belalang. Banyak belalang datang ke Mesir, ya, sehingga memakan habis semua tumbuh-tumbuhan di Mesir, ya. Tulah yang kesembilan, gelap gulita, mengelilingi seluruh tanah Mesir. Jadi walaupun siang tapi gelap gulita, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Nah, setelah berturut-turut diberikan tulah, ternyata Firaun masih mengeraskan
Firaun tetap tidak mau menuruti kehendak Tuhan. Ya. Jadi mari kita belajar dari kisah ini bahwa kalau kita tidak menuruti kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan sama seperti yang dialami oleh bangsa Mesir, termasuk Firaun sendiri, ya. Jadi mari kita semua, anak-anakku, kita semua belajar untuk selalu taat pada kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu harus kita laksanakan. Nah, apa saja kehendak Tuhan yang harus dilaksanakan? Bisa baca di Alkitab, ada banyak kehendak Tuhan. Biasa juga guru-guru sekolah minggu, biasa guru-guru di sekolah, ya, bagi yang sudah sekolah, mamanya, bapaknya di rumah, kakaknya, tantenya, omnya, semua keluarga besar biasa menceritakan kehendak Tuhan kepada kita. Di antaranya, jangan suka berbohong. Itu kehendak Tuhan. Mari kita lakukan itu. Apalagi rajin berdoa. Ya, apalagi kehendak Tuhan untuk kita dengar-dengaran. Ya. Apalagi bagus sekali, ya. Hormati orang tua. Ya, ada banyak kehendak Tuhan itu harus kita lakukan. Ya. Sama seperti di masa sekarang, Tuhan inginkan agar kita taati pemerintah kita, tinggal tetap di rumah, jangan keluyuran kemana-mana, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan tubuh, karena tubuh kita adalah bait Allah. Oke, cerita kita, silakan dibuka Alkitabnya, pasti sudah pada tahu ceritanya di mana, ya. Cerita kita terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-27, Keluaran pasalnya yang ke-6, ayat 27 sampai Keluaran pasal 10, ayatnya yang ke-29. Jadi ada 5 pasal, pasal 6 mulai ayat 27, pasal 7, pasal 8, pasal 9, ya, sampai pasal 10 ayatnya yang ke-29. Terpujilah Kristus. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menarik dari Miss Pipi. Bagaimana penyertaan Tuhan menyertai bangsa Israel melalui pimpinan dari Bapak Musa dan kakaknya yang bernama Harun. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus adalah penolong kita yang satu-satunya. Kita menaikkan pujian sebelum kita mempersiapkan diri untuk berdoa syafaat. Yesus itulah satu-satunya. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Semua tenangkan dirinya, duduk yang manis, lipat tangan. Kita fokus berbicara kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua. Kami tetap berdoa, memohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang baik kepada kami, anak-anak sekolah minggumu, kepada guru-guru sekolah minggu kami,
kepada orang tua kami, kepada segenap para medis yang merawat orang-orang di rumah sakit. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Oleh karenanya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepadamu, yang mau taat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Teman kami Tiara Paembonan, teman kami Kevin Anugrah Pratama, teman kami Miranda, teman kami Christopher Dwi Yosef. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada teman-teman kami. Berikan kesehatan yang baik kepada mereka semua. Kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembang dari anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Bapa di dalam kerajaan sorga, untuk anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ujian semester. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Mungkin masih ada yang sementara mengikuti ujian semester. Kami memohon campur tangan Tuhan, memberikan kesehatan yang baik dan memberkati persiapan dari anak-anak-Mu, memberkati mereka sehingga ketika ujian mereka dapat menjawab setiap soal-soal yang diberikan dengan sebaik mungkin. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami. Berkati di dalam segala hal yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan. Berikanlah kesehatan yang baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam apapun yang mereka lakukan, termasuk di dalam mengasuh, mendidik, membesarkan kami anak-anak-Mu. Tuhan yang menolong orang tua kami. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru sekolah minggu, berkati semuanya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Kami berdoa ya Bapak, berkati juga pendeta kami, Ibu Pendeta Lili, di dalam tugas tanggung jawab pelayanannya. Tuhan senantiasa memberkati di dalam karyanya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan yang Maha Kuasa, sertai kami semua anak-anak-Mu sepanjang 1 minggu yang akan datang. Di dalam bermain di rumah, di dalam beraktivitas di rumah, di dalam keberadaan kami bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Mampukan kami untuk dapat menjadi anak-anak yang taat dan senantiasa dapat membanggakan orang tua kami. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan sorga. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya segenap kebijakan-kebijakan yang diambil itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan hikmat kebijaksanaan. Kami berdoa Tuhan untuk segenap pasien yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit maupun yang lagi mengisolasi diri di rumah masing-masing. Tuhan pun yang akan berkenan memberkati. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan Yesus yang akan senantiasa menyertai kami. Kami berdoa Tuhan yang akan menolong kami bersama-sama dengan kami melalui masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anakku yang sama dikasihi Tuhan, harus tetap bersuka cita dimanapun kita berada, termasuk pada saat kita beribadah dari rumah. Kita harus selalu senang, karena dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu hadir. Kita menutup ibadah kita menaikkan pujian, di sini senang, di sana senang.
Tuhan Yesus, sebelum mengakhiri ibadah, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin sertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Meskipun Tuhan kami beribadah dari rumah, tetapi kami sungguh bersuka cita karena kami tahu Tuhan senantiasa tetap hadir bersama-sama dengan kami. Meskipun kami beribadah secara virtual bersama dengan teman-teman kami di rumah mereka masing-masing, pun Tuhan juga Bapa dan Ibu guru kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.